Peperangan akhirnya tidak terelakkan, dan Reed serta Raven maju dengan gagah. Sementara itu, Rosal memimpin pasukan dengan kecerdikannya. Meskipun Raven sedang sakit, dia memaksakan diri untuk menang, hingga akhirnya Loven berhasil merebut benteng musuh. Setelah sebulan, pasukan yang dipimpin Raven kembali ke kediaman. Namun, kondisinya sangat buruk. Ibunya segera merawatnya, dan adik Ars terlihat sangat khawatir dengan kondisi sang ayah. Ars muncul dengan tubuh penuh luka yang membuat Reed dan lainnya bertanya-tanya. Ars meyakinkan mereka agar tidak khawatir dan menanyakan kondisi ayahnya. Reed menjelaskan bahwa Raven berjasa dalam perang meskipun akhirnya tumbang karena penyakit yang memburuk akibat perang yang lama. Mendengar ini, Ars merasa bersalah karena membiarkan ayahnya berperang meski dalam kondisi buruk. Reed dan yang lainnya berusaha menenangkannya, dan Ars berterima kasih sebelum pergi. Tidak lama, Licia datang karena khawatir kepada Ars yang belum mengirim kabar kepadanya. Reed menjelaskan bahwa Ars sebelumnya telah diuji oleh ayahnya sendiri dengan memperlihatkan eksekusi di depannya, yang membuat Ars tidak bisa ikut berperang. Ars kini merasa tidak berdaya dan bersalah atas kondisi ayahnya yang semakin memburuk. Licia segera menuju tempat latihan di mana Ars terlihat berlatih keras untuk mengatasi kelemahannya. Meski pelatihnya menyatakan bahwa tubuh Ars sudah mencapai batas, Ars tetap memaksakan dirinya. Licia pun memutuskan untuk tidak mengganggunya. Tidak lama, seorang pelayan datang mengabarkan bahwa Raven telah sadar dan ingin berbicara dengan ketiga bawahan Ars terlebih dahulu. Di kamar, Raven menyampaikan rasa terima kasihnya kepada mereka dan bertanya tentang kehidupan mereka di istana Loven. Reed menjawab bahwa hidup bersama keluarga Loven sangat menyenangkan, begitu pula Rosal dan Charlotte. Raven merasa lega, tetapi kemudian dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak akan hidup lama lagi. Dia memohon kepada mereka bertiga untuk terus mendukung Ars ke depannya. Mereka pun dengan yakin berjanji akan selalu mendukung Ars, bahkan rela mengorbankan nyawa demi melindunginya. Di sisi lain, Licia yang mendengar percakapan tersebut merasa terharu. Reed mengajak Licia masuk untuk berbicara dengan Raven. Dengan sopan, Licia memperkenalkan diri. Raven kemudian menceritakan kesan pertamanya melihat Licia sebagai sosok yang dewasa dan penuh kebaikan. Dia meminta Licia menjadi tunangan Ars dan berterima kasih atas ketulusan cintanya kepada putranya. Tidak lama kemudian, Ars dipanggil untuk bertemu dengan ayahnya. Reed teringat akan kenangannya bersama Raven, sosok yang sangat dia hormati, dan merasa sangat terpukul mengetahui bahwa Raven akan segera meninggal. Perasaan Reed pun kacau, seolah-olah dilandai oleh badai yang sangat besar. Sementara itu, Ars bertemu ayahnya dengan penuh semangat. Ars menjelaskan bahwa selama perang berlangsung, dia mempelajari penyakit yang diderita Raven dan menyebutkan berbagai obat dan dokter yang bisa membantu. Namun, Raven malah memuji kedewasaan Ars dan mulai menceritakan masa lalunya. Raven, yang berasal dari desa miskin, pernah terinspirasi menjadi prajurit saat melihat seorang gubernur yang gagah. Dia kemudian berlatih dan mencapai prestasi hingga menjadi pemimpin wilayahnya. Bagi Raven, rakyat dan keluarganya adalah harta paling berharga. Raven meminta Ars tidak merasa bersalah atas kondisinya, karena semua adalah pilihan hidupnya. Dia pun menyerahkan tanggung jawab selanjutnya kepada Ars. Dengan berani, Ars menyatakan kesiapannya untuk memikul tanggung jawab tersebut. Keesokan harinya, ayah Ars akhirnya meninggal. Upacara pemakaman pemimpin Ramberg alias Raven diadakan pada tahun 212 Summerford. Di depan rakyatnya, Ars berbicara tentang kehebatan ayahnya dan menyampaikan bahwa sebelum meninggal, Raven telah memintanya untuk menjadi pewaris. Ars kemudian meminta dukungan dari rakyat untuk menerima dirinya sebagai penerus wilayah Ramberg. Scene berpindah ke tempat lain, di mana sekelompok orang membicarakan kabar pembunuhan gubernur provinsi Misian. Mereka mendengar rumor bahwa sang gubernur dibunuh oleh putranya sendiri demi warisan. Di dekat mereka, seorang wanita menguping, lalu mendekati dan menanyakan kabar tersebut. 3 bulan setelah kepergian Raven, Ars mengakui bahwa dia masih belum terbiasa dengan tanggung jawab sebagai pemimpin. Tapi dia berhasil menjalani peran itu berkat dukungan orang-orang di sekitarnya. Saat ini, Ars bersama bawahannya sedang bersiap menuju suatu tempat. Adegan berpindah ke istana Kabupaten Kanari. Sang bupati menyatakan bahwa Raven berperan besar dalam peperangan dan meminta semua orang untuk mendoakannya. Limar dengan tegas menyatakan bahwa Ars akan menjadi penerus Raven untuk memimpin Ramberg.
Ars kemudian memperkenalkan dirinya sebagai kepala keluarga Loven dan pemimpin baru Rumber. Rapat kemudian dimulai oleh Limar untuk membahas gencatan senjata antara dua calon gubernur Misian. Dia meminta Menas menjelaskan detail masalah yang terjadi. Menas menjelaskan bahwa wilayah Arkantes, bagian dari Misian, saat ini dikuasai oleh Basarmak dengan pasukan dan sumber daya yang cukup banyak. Sementara itu, kakak dari pihak lain menduduki Sempra, kota dagang yang kuat secara ekonomi. Menas menanyakan bahwa kedua pihak dalam posisi seimbang, dan dukungan dari wilayah sekitarnya akan menentukan pemenang perang saudara ini. Kranz sedang berusaha bernegosiasi dengan kabupaten sekitar. Namun, wilayah Perena menolak permintaan gubernur. Perena adalah satu-satunya wilayah terdekat dengan Arkantes yang dikuasai oleh musuh. Dan jika mereka tidak dapat merebutnya, serangan akan sulit dilakukan, sehingga meningkatkan resiko kekalahan. Bupati berpikir untuk menjadikan Perena sebagai sekutu tanpa konflik yang tidak perlu. Ars mengusulkan untuk memastikan apakah Perena mau bergabung, karena menurut Rosel, sikap Perena yang menolak negosiasi Limar terasa mencurigakan. Rosel menyarankan untuk menyelidiki situasi di Perena sebelum bertindak. Ars bingung bagaimana mendapatkan informasi dengan cepat, hingga Ritz menyarankan untuk menyewa tentara bayaran dari organisasi Shadow yang terkenal cepat dalam mencari informasi. Rosel juga menyarankan agar mereka menawarkan diri untuk menangani masalah Perena dalam rapat mendatang. Kembali ke rapat, Ars menekankan pentingnya mengutamakan negosiasi daripada perang yang tidak perlu. Limar pun menyerahkan masalah ini kepada Ars. Kemudian Ars dan rombongannya mengunjungi panti asuhan yang menampung adik-adik yang dulu diasuh oleh Charlotte. Panti tersebut adalah hasil usaha Ars dan lainnya. Mereka telah menyelamatkan anak-anak jalanan dan memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Anak-anak di panti telah tumbuh mandiri, bahkan beberapa sudah bekerja. Anak-anak mengucapkan terima kasih kepada Ars, tetapi Ars tetap rendah hati dan mengakui bahwa Charlotte juga berperan besar dengan menyumbangkan gajinya untuk panti asuhan. Saat Ars sedang melihat perkembangan anak-anak, Licia tiba-tiba datang. Dia mengikuti ayahnya ke rapat dan sengaja mencari Ars setelah mendengar ia ada di sana. Licia terlihat lebih dewasa dan dengan antusias bermain bersama anak-anak panti. Malam harinya, Licia bertanya tentang rencana Ars esok hari. Ars menjawab bahwa dia akan bertemu dengan organisasi Shadow untuk menawarkan pekerjaan. Licia yang penasaran ingin ikut, tetapi Ars melarangnya. Meski begitu, Licia tetap bersikeras untuk ikut. Di keesokan harinya, Reed menginformasikan bahwa dia telah mengatur pertemuan dengan Shadow. Mereka pun berpamitan dari panti asuhan untuk pergi ke tempat pertemuan. Dalam perjalanan, Ars bertemu kepada Reed bagaimana dia bisa menghubungi Shadow. Reed menjelaskan bahwa dia menggunakan koneksi dari kelompok tentara bayaran tempatnya dulu. Reed juga menjelaskan bahwa Shadow adalah kelompok tentara bayaran yang bekerja dalam bayang-bayang sesuai dengan namanya. Mereka menangani berbagai tugas termasuk pengumpulan, pemalsuan informasi, dan kadang-kadang pembunuhan secara tersembunyi. Reed merasa penasaran dengan pemimpin baru Shadow yang dikabarkan masih sangat muda, namun luar biasa hebat. Namun ada kendala, yaitu pemimpin Shadow hanya mau menerima pekerjaan yang dia sukai. Tidak lama setelah itu, mereka tiba di markas Shadow yang ternyata sebuah bar, dan mereka masuk ke dalam. Setelah duduk, mereka diperlihatkan oleh beberapa orang, membuat Charlotte kesal. Reed masih penasaran dengan pemimpin Shadow, tetapi ketika Ars menggunakan keterampilan penilaiannya, dia terkejut melihat seorang pelayan cantik yang ternyata membuatnya terpaku. Ars kemudian menuju toilet, dan Licia tampaknya memahami apa yang dipikirkan oleh Ars. Ars masih tidak percaya bahwa pelayan cantik tadi sebenarnya adalah pria berusia 22 tahun. Tiba-tiba orang tersebut mendekati Ars dan bertanya bagaimana Ars bisa mengetahui bahwa dia adalah pemimpin Shadow. Tiba-tiba, Reed datang dan menyelamatkan Ars yang sedang ditodong. Kehadiran Reed yang mampu membantu tanpa sepatah kata membuat pria cantik tersebut terkejut karena Ars bisa memanggil rekannya tanpa disadari. Kemudian, Licia muncul dan menegaskan bahwa Ars tidak boleh diremehkan. Licia pun mulai bernegosiasi dengan pemimpin Shadow agar dia menerima tawaran pekerjaan mereka. Melihat keberanian Licia, pemimpin Shadow akhirnya menerima tawaran Ars tanpa mengetahui detailnya. Namun, dia kembali bertanya bagaimana Ars bisa mengetahui bahwa dia adalah ketua Shadow, meskipun merasa penyamarannya itu sudah sempurna. Ars menjelaskan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menilai keterampilan orang lain.
Walau pemimpin Sado awalnya meragukan, dia terkejut saat Ars menyebut namanya, alias Mazar. Pemimpin itu mengaku telah meninggalkan nama tersebut dan kini dikenal sebagai Fam. Fam pun menerima tawaran pekerjaan dari Ars. Mereka kemudian membahas informasi yang diperlukan, yaitu alasan Kabupaten Perena menolak negosiasi dengan Limar. Setelah menyepakati bayaran, Fam meminta Ars kembali dalam 5 hari untuk hasil informasi. そんなに早く？俺たちのお箱だ。よろしくお願いします。